Assalamualaikum semua, gimana kabar kalian? Kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita drama dari Yordania yang berjudul Al-Rawabi School for Girl. Drama ini memiliki jumlah episode sebanyak 6 dan kali ini kita akan membahas episode yang pertama. Ini adalah karya dari Tima Somali dan Shirin Kamal yang mengangkat tema perundungan atau pembulian di sekolah. Drama ini bagus banget dan sangat menarik. Buat kalian yang pingin nonton, kalian bisa nonton di Netflix atau dengerin alur ceritanya di sini sampai akhir. Diceritakan dalam film ini, ada sekolah SMA yang bernama Al-Rawabi School for Girl atau Al-Madrasatu Al-Murabi Lil Banat, yaitu SMA para siswi. Singkat cerita, ada seorang gadis yang bernama Maryam. Ia adalah siswi yang pandai, namun ia kerap menjadi target bulian atau perundungan di sekolahnya. Dan karena sudah tidak tahan, ia pun merencanakan pembalasan dendamnya. Dan inilah pelaku perundungan. Mereka adalah Layan, Rania, dan Rukoya. Layan adalah gadis populer. Ia banyak diidolakan para siswi, namun ia juga sangat ditakuti oleh mereka. Ia selalu bersama dua sahabatnya yakni Rania dan Rukoya. Nanti kita akan panggil mereka sebagai 3 serangkai. Hari itu di dalam bus, Maryam asik mendengarkan earphone sambil membaca buku, sedangkan Dina asik makan. Lalu Layan merencanakan akan bolos sekolah dan ia akan menemui pacarnya. Ia pun telah mempersiapkan baju gantinya. Dan saatnya tiba, Rania memberi kode kepada teman di depannya untuk menjalankan aksinya. Ia pun meminta Dina dan Maryam untuk jalan-jalan di dalam bus, namun Maryam tidak mau. Layan pun merasa kesal dan ia menyiram air ke tubuh Dina. Lalu Layan keluar secara diam-diam. Tatapan Maryam pun penuh dengan arti. Dan di saat teman-temannya mengikuti upacara dengan hikmat, Layan malah pergi ke kafe bersama dengan pacarnya. Ia mengenakan pakaian ganti yang lumayan terbuka. Dan ini adalah Bu Aber. Ia guru kelas Maryam yang sangat disiplin dan juga tegas. Hari itu di kelas mereka kedatangan murid baru bernama Noaf. Dina sangat welcome kepada Noaf. Namun tidak dengan Rania dan juga Rukoyah. Waktu pulang sekolah pun tiba. Layan pun sedang menunggu bus di tempat ia tadi turun. Saat di bus, Rania penasaran. Layan pun menceritakan apa yang ia lakukan, dan ia pun akan bertemu lagi di hari Rabu. Nah, di sini Dina mendengarkan semuanya. Ia pun sedikit terkejut. Lalu ia memberitahu Maryam, tapi Maryam tidak tertarik sama sekali. Setelah pulang sekolah, Maryam pun makan bersama dengan keluarganya. Keluarga Maryam terlihat sangat hangat. Hari itu juga, Yazan teman dekat Maryam pun menelpon. Ia merindukan Maryam. Saat ngobrol tentang film, ternyata Maryam ini tidak menonton filmnya, ia hanya membaca novelnya. Yazan pun akhirnya meledek Maryam dengan kata si kutu buku. Maryam pun merasa kesal, karena ia di kelas juga diledek begitu. Saat itu juga ibunya pun memanggilnya, jadi ia langsung menutup teleponnya. Keesokan harinya adalah jam olahraga. Dina tidak bisa memasukkan bola basketnya, kini pun giliran Rania. Dengan mudahnya ia melakukan hal itu. Dan saat permainan, terlihat Layan bermain sangat egois. Ia tidak mau mengoper pada Maryam, padahal Maryam saat itu sedang kosong dan tidak dijaga. Gurunya pun menegurnya, dan ia pun marah dan melempar bola ke arah dada Maryam. Dan Layan pun masih bisa-bisanya mengejek Maryam. Gurunya marah dan menyuruh Layan untuk keluar lapangan. Layan pun terlihat sangat marah. Saat di ruang ganti, Maryam melihat Layan sekilas. Layan pun melihatnya dan mendekatinya. Ia pun terus mengejek Maryam. Hingga akhirnya Layan menciptakan sebuah drama di depan para teman-temannya dengan menabrakkan diri ke arah Maryam dan membuat seolah-olah Maryam memegang dadanya. Ia pun berteriak dan menuduh
melakukan pelecehan. Maryam pun membela diri, namun teman-temannya tidak percaya karena ia melihatnya sendiri. Dan sebenarnya peristiwa tersebut dilihat oleh Noaf, namun Noaf hanya diam saja tak bergeming. Dan semua teman-temannya pun menyalahkan Maryam. Maryam pun menangis dan meninggalkan tempat tersebut. Di halaman sekolah, Layan dengan bahagianya ia bernyanyi dan dikelilingi teman-temannya. Sedangkan Maryam ia sendirian, dan akhirnya Dina pun datang. Tanpa tahu apapun, Dina si Ratu Gosip malah berkata, siapa orang aneh yang berani melecehkan Layan? Maryam pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya, di mana Layan memanipulasi keadaan. Dina pun percaya pada Maryam. Dina menceritakan saat bolos kemarin, Layan menemui pacarnya, dan ia akan pergi lagi hari Rabu besok. Maryam pun menatap Layan dengan tajam. Ini adalah kesempatannya untuk melaporkan ia kepada kepala sekolah. Dan Layan pun dipanggil kepala sekolah. Kepala sekolah pun memperingatkan Layan. Jadi ini adalah Bufaten Kodi. Ia adalah kepala sekolah dari Al-Rawabi School. Ia tidak pernah melaporkan Layan kepada ayahnya. Karena selain berkuasa, ayahnya ini sangat berpengaruh bagi eksistensi sekolah tersebut. Jika sesuatu terjadi pada Layan, ayahnya akan menutup sekolah tersebut. Layan pun sangat marah atas kejadian tersebut. Siapa yang berani-beraninya mengadukannya kepada Bufaten? Mereka pun menebak-nebak dan akhirnya ia bertanya kepada Bu Sumaya, pekerja kebersihan di sana yang memiliki akses ke seluruh sekolah. Ia pun mengancam Bu Sumaya dan akhirnya ia mendapatkan jawabannya siapa yang telah melaporkannya kepada kepala sekolah. Dan Maryam pun mendapatkan pesan untuk menemui seseorang di dekat Buslama, dan ternyata mereka adalah Layan dan Ruqayyah. Mereka pun langsung menyerang Maryam dengan sangat keji, hingga akhirnya Maryam pun tersungkur ke tanah. Dan akhirnya ia pun pingsan gara-gara terkena batu. Dan mereka bertiga pun akhirnya panik dan lari dari sana. Di sana ada Noaf yang menolong Maryam, dan Maryam pun dilarikan ke rumah sakit. Setelah kejadian tersebut, satu persatu teman yang dicurigai pun diinterogasi, mulai dari Layan, Rania, dan Ruqayyah. Dan saat giliran saat Noaf akan menjawab, ia mendapatkan pesan ancaman dari Rania. Dan ternyata Noaf itu ada di sana ketika kejadian tersebut. Namun sayangnya Rania mengetahui itu semua. Saat Maryam telah masuk sekolah, ia pun diinterogasi. Namun Maryam tidak mengaku bahwa yang menganiayanya adalah 3 serangkai. Bufatin yang pro terhadap Layan pun terlihat sangat lega ketika mendengar jawaban Maryam. Padahal di situ Maryam terlihat sangat ketakutan. Setelah itu kepala sekolah mengadakan pertemuan para siswi dan orang tua atas adanya tindak kekerasan di sekolah. Sang penyidik pun mengancam para siswi. Mereka tahu siapa pelakunya karena ada CCTV di setiap penjuru sekolah. Mereka hanya ingin kejujuran ditegakkan di sekolah tersebut. 3 serangkai pun terlihat gelisah. Layan pun akhirnya berdiri dan mengakui bahwa ia yang melakukannya. Namun di sini ia mengarang cerita yang menyudutkan Maryam. Ia melakukan itu karena sebelumnya Maryam telah melecehkannya di ruang ganti. Padahal yang sebenarnya, seperti yang kita ketahui, di ruang ganti itu bukanlah Sarah Maryam. Maryam adalah anak yang baik. Dan seperti biasa, Rania dan Ruqayyah menambahi karangannya bahwa mereka adalah saksinya. Dina yang berusaha membela Maryam pun tidak bisa melakukan apa-apa, karena hampir setengah murid di sana menjadi saksinya. Akhirnya Bufaten pun menskor Maryam selama 2 minggu. Ibu Maryam yang sangat kecewa dan malu akhirnya mengajak Maryam untuk pulang. Namun di sana Maryam meminta Noaf untuk jujur, namun Noaf juga tidak berdaya. Ia tidak bisa melakukan apa-apa. Saat di rumah, ibu Maryam sangat marah. Ia pun mengacak-ngacak kamar Maryam dan mencari sesuatu. Namun akhirnya ayah Maryam pun dapat menenangkannya.
Begitu pula dengan Maryam, ia sangat-sangat sedih dan sangat-sangat terpukul. Namun hal itu pun tidak berlangsung lama. Wajahnya menunjukkan suatu kebangkitan yang nyata. Nah, di episode kali ini telah selesai dan kita tunggu di episode yang kedua. Episode kedua ini akan lebih menarik karena adanya gerakan balas dendam dari Maryam. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Saksikan episode selanjutnya di channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.